Wa yuradduh lan dikembalikan ar-rajulu sapa wong lanang. Kebalikan di atas. Wa yuraddu lan dikembalikan ar-rajulu sapa wong lanang aidon halimane aizauju tegese suami. Kalau tadi istri yang dikembalikan. Dikembalikan bi khamsati uyubin kalawan 5 piro-piro aib. Kalawan 5 piro-piro aib. Yang pertama bil junun wal judam wal baros. Yang pertama gila. Di atas sudah definisinya. Wal judam yang kedua penyakit judam. Juga di atas sudah ada penjelasannya. Wal baros dan penyakit baros. Di atas sudah keputihan dalam kulit yang menyebabkan hilangnya darah dan daging. Wasabaqah lan wis lewat maknaha opo maknanya junun, juzam dan baros, tinggal dikasih tanda. Jadi yang 3 ini berlaku baik perempuan maupun laki-laki. Karena bisa terjadi yang suami boleh atau mungkin terjadi bisa gila atau sebaliknya. Terus yang keempat kelima sekarang. Wabi wujudil jabbi. Lan kalawan adanya penyakit jebuh. Apa sih jab? Ini jim bukan ha ya. Bukan habun. Kalau hab apa biji? Biji-bijian. Wawa utawi al-jabuh qat'ul zakari. Qat'un itu putus. Bukan zikrih, bukan zikir. Itu putusnya zakar. Baik kullihi sa'kabiani zakar. Putus secara utuh. Au ba'dihi atau sebagian zakar. Atau sebagian. Wal baqi lan utawi sisanya. Minhu iku sangking zakar dunal hasyafah. Bukan hasyafah. Oleh karena itu fa'in baqiyah mongko lamun tersisa qadruha opo perkiraan hasyafah fa aksaro mongko lebih banyak fala khiyarah mongko tidak ada khiyar iku maujud. Yes, itu yang keempat. Yang kelima huwa biwujudil anati lan kalawan sebab adanya penyakit anak. Apa sih anak itu? Wahya utawi anak unah ya bidomil ain. Biwujudil unati. Wahya utawi al unah bidomil ain. Kalawan bidomil ain kalawan dibaca doma ainnya unah. Yaitu ajazuz zawji itu tidak mampunya suami. Ajazuz zawji itu tidak mampunya suami anil wati sangkeng berhubungan. Fil gubuli ing dalam kubul karena li sukutil kuwati karena gugurnya kekuatan. Karena tidak adanya kekuatan an-nasyirati yang mendorong atau membangkitkan an-nasyirati kang mendorong atau membangkitkan. Kenapa? Karena bidzu'fin kalawang sebab lemah fi golbihi ing dalam hatinya zauj sudah nikah tapi enggak pede. Bidzu'fin kalawan lemah fi golbi ing dalam hatinya zauj au alati atau alatnya zauj, alat kelaminnya. Wa yustaratu lan den syaratakan fil uyubi ing dalam piro-piro aib al-mazkurati yang disebutkan opo al-uyub. Apa sih yang disyaratkan? Ar-raf'u opo melaporkan. Ar-raf'u opo melaporkan fiha ing dalam al-uyub
Dilaporkan ke siapa? Ayin ilal godi mareng KUA atau pengadilan agama. Paham ya? KUA atau pengadilan agama. Wala yang faridu lan tidak boleh sendirian. Az-zaujani sopo suami istri. Wala yang faridu lan tidak boleh sendirian. Az-zaujani sopo suami istri. Bitarodi kalawan saling ridho. Bitarodi kalawan saling ridho bil faskhi kalawan sebab membatalkan nikah atau merusak pernikahan. Fiha ing dalam uyub. Fiha ing dalam uyub aib di atas. Kama koyok perkoro. Kama koyok perkoro yak tadi kang menuntut. Yak tadi kang nuntut hi ing kalamul Mawardi sopo pendapatnya Imam Mawardi. Wa ghairihi lan selain al-Mawardi. Wa ghairihi lan selain al-Mawardi lakin zahirun nas akan tetapi zahirnya nas khilafu itu berbedanya ma yaktadi kalamul Mawardi, tinggal dikasih tanda itu berbedanya ma yaktadi kalamul Mawardi. Wis. Penjelasannya, kalau di atas suami boleh khiyar ketika istrinya punya salah satu aib yang 5 di atas. Lah sekarang dibalik. Yang boleh khiyar bukan cuma istri tapi bukan cuma suami, istri pun boleh khiyar. Dengan aib yang sama 5. Yang 3 ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sama. Wis ditambah yang 2. Kalau tadi saya sampaikan penyakit itu, aib itu ada kalanya secara umum berlaku bagi salah satu kedua pasangan. Ada kalanya aib itu khusus. Ada yang khusus perempuan, ada juga yang khusus laki-laki. Kalau yang perempuan tadi sudah, yang laki-laki sama ya. Yang 1, 2, 3 sama dengan di atas. Yang keempat, yaitu ternyata terputus. Wis. Nggak usah diperpanjang. Nah, wis. Yang kelima ternyata lemah. Paham ya? Lemah. Paham? Nggak usah diperpanjang. Sudah jelas ya. Jadi kalau memang suaminya mengalami penyakit seperti ini, maka istrinya boleh khiyar. Apakah dilanjut atau dipertahankan. Wis. Sekarang terkait masalah khiyar, dilanjut atau dipertahankan. Oke, dipertahankan. Atau dilanjut. Kalau mau dibatalkan, artinya digugat perceraian, maka dalam hal ini tidak boleh dia dengan sendirinya. Yang suami cukup langsung mengatakan, mulai sekarang sudah gugat perceraian. Paham ya? Kalau fasakhu ini bukan tolak. Jadi gini, kalau tolak itu murni keluar dari suami. Paham ya? Tanpa sabab. Tapi kalau fasakhu ini ada sabab. Kalau di sini aib. Paham ya? Aib umpamanya. Atau nanti ada di belakang. Kenapa kok istri menggugat? Karena suaminya tidak pernah memberi nafkah. Itu namanya faskhun nikah, menggugat cerai. Paham ya? Atau mungkin suami dengan alasan tadi akhirnya dia mencerai umpamanya. Tapi ini tidak boleh berjalan sendiri. Artinya dia main hukum sendiri. Wis gak cocok karena gini-gini akhirnya digugat, dicerai dan seterusnya. Wis. Dalam hal ini harus melapor kepada yang berhak, yaitu pengadilan agama. Disampaikan apa alasannya. Paham ya? Disampaikan. Jadi ketika istrinya mau menggugat, silakan disampaikan di pengadilan agama. Atau mungkin suaminya. Seperti itu. Paham ya? Karena faskhun nikah, ini sudah dianggap sama dengan tolak 3. Jadi ketika
gugat cerai itu sama halnya dengan tolak bain. Paham ya? Jadi tidak mudah untuk kembali lagi kalau sudah gugat cerai. Bedanya hanya cerai 1 kali atau 2. Boleh rujuk selama masa iddah. Habis iddah ya dengan nikah yang baru. Tapi kalau sudah gugat cerai, ini mirip dengan tolak bain. Artinya suami kalau merasa menyesal tidak mudah untuk kembali lagi dengan beberapa persyaratan. Istrinya nikah, terus berhubungan dengan suami yang kedua, dicerai, iddah dari suami yang kedua, baru dia boleh kembali lagi. Jadi dalam hal ini tidak cukup dengan tarodis, gak apa-apa mas. Kalau saya mau dicerai, atau sebaliknya, gak cukup dengan tarodi, tapi hal ini harus dilaporkan kepada yang berwajib, dalam hal ini pihak KUA atau pengadilan agama, seperti itu.